Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ali Amron. Kembali lagi saya akan menjelaskan tentang sejarah proyektor dari masa ke masa. Apa sih itu proyektor? Kemudian media seperti apa itu proyektor? Apa kegunaannya di zaman ini dan zaman sebelumnya? Kemudian apa ciri-cirinya, rupanya, sampai pembagian proyektor dari masa ke masa ini. Oleh karena itu, teman-teman semuanya tetap di video ini dan tonton sampai habis ya, karena ini adalah video yang sangat berguna untuk kita mengetahui sejarah proyektor dari masa ke masa. Tetap di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apa itu proyektor? Nah, kita bahas pengertian proyektor pada kesempatan kali ini, yaitu proyektor merupakan salah satu alat bantu proyeksi objek atau gambar yang hampir digunakan oleh semua orang ketika melakukan presentase kelas. Proyektor bahkan merupakan alat pengadaan yang wajib tersedia di institusi pendidikan, perusahaan, lembaga, dan beberapa institusi lainnya. Kegunaan proyektor membuat seseorang yang ingin melakukan presentase lebih mudah untuk menyampaikan secara visual apa yang hendak ia katakan, sehingga para hadirin bisa lebih mudah paham maksud dari apa yang disampaikan presenter. Tidak hanya untuk alat bantu presentase, proyektor juga umumnya digunakan sebagai alat proyeksi gambar atau video yang berupa tontonan. Dalam hal ini, proyektor juga dapat digunakan sebagai media atau alat hiburan. Tentu proyektor masih memiliki banyak kegunaan lainnya berbeda yang tidak kalah penting. Perkembangan teknologi proyektor tidak berlangsung singkat. Terhitung perkembangan teknologi proyektor berlangsung hingga beberapa abad belakangan, seperti yang dijelaskan pada tahap perkembangan proyektor dari masa ke masa berikut ini. Nah, teman-teman, inilah macam-macam proyektor. Namanya berikut dengan tahunnya. Yang pertama yaitu enlarger, berlangsung pada abad ke-16 hingga 1990-an. Yang kedua yaitu magic lantern, abad ke-17 hingga 1940. Yang ketiga, overhead projector, 1950 hingga 1990. Yang keempat, slide projector, 1960 hingga 2000. Yang kelima, movie projector, 1879 hingga 2000. Yang keenam, digital light processing projector, 1997 hingga 2006 sampai 2019. Yang ketujuh, proyektor 3 CRT, 2000 hingga 2012. Yang kedelapan, proyektor LCD, 1968 hingga sekarang. Yang kesembilan, liquid crystal on silicon projector, 2005 hingga 2013. Yang ke-10, proyektor digital, 2013 hingga sekarang. Enlarger, abad ke-16 hingga 1990-an. Enlarger merupakan alat proyektor transparansi khusus yang memiliki fungsi serupa dengan overhead proyektor. Enlarger juga dikenal sebagai perangkat pendahulu dari overhead projector. Enlarger digunakan proyeksi hasil fotografi dari film atau biasanya disebut dengan kertas bening melalui cahaya lampu yang dipancarkan. Hanya saja, pada perangkat ini dioperasikan secara manual, dalam artian bahwa sebagai besar fungsi yang dimiliki oleh alat ini masih mengandalkan tangan langsung
dari manusia. Lain halnya pada overhead projector yang sudah memiliki beberapa fungsi otomatis. Yang kedua, Magic Lantern, abad ke-17 hingga 1940. Magic Lantern atau dalam bahasa Indonesia adalah lentera ajaib atau lentera magic, merupakan salah satu jenis perangkat pencetus proyektor gambar. Proyektor Magic Lantern pertama kali ditemukan oleh Jesuit Athanasius Kircher pada tahun 1671 dan mulai dikembangkan pada abad ke-17 dan terus dikembangkan sampai pada masa produksi terakhir di tahun 1940-an. Lentera ajaib ini memanfaatkan fungsi cermin cekung yang berada di belakang sumber cahaya. Kemudian cahaya ini yang mengarah ke layar atau screen melalui selembar kertas bening. Kelebihan dari proyektor lawas ini adalah memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan fokus bidang sehingga proyeksi gambar bisa lebih optimal sesuai jarak proyeksi. Yang ketiga, overhead projector atau yang biasanya disingkat dengan OHP merupakan perangkat bantu sederhana yang mampu memproyeksikan tulisan atau gambar pada kertas film atau plastik bening transparan. Prinsip kerja dari alat ini serupa dengan dua pendahulu yakni Enlarger dan Magic Lantern. Namun untuk alat yang satu ini terbilang perangkat yang lebih modern di zamannya. Ada beberapa fungsi yang sudah otomatis untuk digunakan. Namun untuk sebagian besar masih sama, yakni memanfaatkan sumber cahaya untuk memproyeksikan gambar atau film dari kertas bening ke layar atau screen. Yang keempat, slide projector 1960 hingga 2000. Proyektor slide merupakan mekanisme perangkat slide yang dapat menampilkan gambar, fotografi secara slide atau bergeser. Alat ini merupakan hasil dari pengembangan proyektor Magic Lantern. Hanya saja pada perangkat ini memiliki format yang lebih besar dengan beberapa fungsi tambahan. Perangkat ini pertama kali dikenal luas di dunia pada tahun 1950 hingga tahun 1999 akhir atau 2000-an awal. Dahulu, proyektor ini banyak digunakan sebagai bentuk perangkat hiburan di rumah untuk menampilkan beberapa gambar cetak dari foto, flash, kamera analog di zaman tersebut. Yang kelima teman-teman, movie projector 1879 hingga 2000. Proyektor film yang pertama kali ditemukan bernama Zoopraxiscope. Jenis proyektor film ini diciptakan oleh seorang fotografer Inggris bernama Edward Mobius pada tahun 1879. Zoopraxiscope memiliki prinsip kerja dengan memproyeksikan gambar dari cakram kaca yang diputar, sehingga putaran cakram kaca inilah yang membuat gambar seolah-olah sedang bergerak. Yang keenam, Digital Light Processing Projector 1997 hingga 2006 atau 2019. Digital Light Processing atau yang biasa disingkat dengan DLP merupakan salah satu jenis proyektor modern di awal tahun 2000-an. Dalam bahasa Indonesia, perangkat ini disebut dengan teknologi proyektor pemrosesan cahaya digital. Proyektor ini pertama kali dikembangkan oleh Larry Hombeck pada tahun 1987. Basis pertama kali proyektor ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan Digital Projection Ltd di tahun 1997. Siapa sangka jenis proyektor ini pernah mendapatkan Emmy Award di tahun 1998. Yang ketujuh teman-teman, yaitu proyektor 3CRT 2000 sampai 2012. Proyektor CRT adalah proyektor video yang menggunakan kecerahan tabung sinar katoda sebagai elemen yang menghasilkan gambar. Kemudian, hasil elemen gambar ini difokuskan dan diperbesar ke layar menggunakan lensa yang berada di kaca perangkatnya.
Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing melihat gambar bentuk dari proyektor yang ke-8 ini. Tentu, yang ke-8 adalah proyektor LCD 1968 hingga sekarang. Proyektor LCD pertama kali ditemukan oleh Jean Dolgoff di New York pada tahun 1968. Hadirnya perangkat ini bertujuan untuk memproduksi sebuah video proyektor yang lebih cerah dibanding teknologi CRT projector. Teknologi proyektor LCD pertama kali berkembang pesat di tahun antara 2004 hingga 2005, di mana pada tahun ini teknologi proyektor LCD memiliki fitur yang jauh lebih lengkap dengan fungsi pengoperasian mudah dan warna yang lebih kontras. Beberapa teknologi LCD ini juga mendukung untuk dihubungkan dengan perangkat digital lainnya seperti TV dengan sambungan HDTV, VGA, dan beberapa lainnya sudah menggunakan konverter HDMI. Yang ke-9, Liquid Crystalline Silicon Projector 2005 hingga 2013. Proyektor ini menggunakan 3 chip sekaligus dengan teknologi yang mampu menghasilkan resolusi asli 1920 x 1080 dengan rasio kontras 15.000 banding 1. LCOS awalnya disebut-sebut sebagai alat yang memungkinkan untuk menampilkan televisi dengan layar lebar, definisi yang tinggi, serta kualitas gambar yang lebih tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Berbicara mengenai kualitas, LCOS adalah salah satu yang terbaik. Namun, pada tahun 2013, perlahan basis teknologi proyektor ini tidak lagi diproduksi. Implementasi komersial hanya berada pada Sony yang menggunakan SXRD dan JVC Digital di Ayla. Yang ke-10, proyektor digital 2013 hingga sekarang. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dan familiar melihat bentuk proyektor digital ini. Yaps, proyektor digital ini pada dasarnya pertama kali dikenal pada tahun 1950. Bahkan beberapa jenis proyektor terdahulu termasuk sebagai kategori proyektor digital dengan perpaduan analog. Beda halnya pada proyektor digital yang sepenuhnya menerapkan fungsi digital. Proyektor digital mulai terkenal di tahun 2013 hingga saat ini. Perangkat ini lebih modern lagi dari beberapa jenis proyektor sebelum-sebelumnya. Di dalam perangkat ini sudah termasuk dari semua teknologi proyektor yang ada. Dalam perangkat ini sudah termasuk penerapan teknologi digital, CRT, LDP, dan LCD, sehingga untuk kualitas tidak perlu lagi dipertanyakan. Perbedaannya pada jenis proyektor ini adalah sepenuhnya menghantar atau mengkonversi data gambar langsung dari komputer ke sistem lensa proyektor. Baik, itulah teman-teman pembahasan kita pada video kali ini tentang sejarah proyektor dari masa ke masa. Tentunya kita sudah tahu bentuk serta definisi dari proyektor-proyektor yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Berikut dengan tahun-tahunnya. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.